Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Mulyani dengan NIM 1862050159, kelas NR3 Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kecerdasan majemuk, tentang pengertian, konsep, dan cara pengembangannya. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Pencetus konsep ini adalah Howard Gardner pada tahun 1983. Teori Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya intelligent quotient atau IQ. Sebabnya IQ tinggi tanpa adanya produktivitas bukan sebagai kecerdasan yang baik. Dalam teori kecerdasan majemuknya, Howard Gardner tidak menyebutkan bahwa setiap pembelajar hanya memiliki satu tipe kecerdasan, logis matematis, eksistensial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, musikal, verbal linguistik, spasial visual, atau kinestetik jasmani. Melainkan ada kecenderungan bahwa satu tipe kecerdasan lebih menonjol daripada yang lain, bahwa kecerdasan majemuk siswa berupa rentangan, artinya guru tidak terpaku pada satu tipe kecerdasan tertentu dalam mengajar di kelas. Bahkan, beberapa strategi mendasar berikut ini dapat diterapkan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan dapat berjalan efektif. Yang pertama ada pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Penanaman dan pemahaman konsep dapat dilakukan melalui berbagai jenis aktivitas di kelas. Misalnya, siswa dengan logis matematis yang kuat biasanya dapat mengerjakan soal-soal pecahan dengan mudah. Sedangkan siswa dengan kecerdasan musikal yang menonjol akan dapat dengan mudah memahami bahwa not seperempat dan not seperdelapan sama-sama diperlukan untuk menghasilkan irama yang tepat. Dengan itu, guru dapat menggunakan baik latihan soal maupun tepuk tangan dalam penanaman konsep penambahan pecahan. Kedua aktivitas tersebut, bila dikerjakan berulang, mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan logis matematis dan musikal dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi dalam menanamkan konsep. Mudah sekali bagi guru untuk fokus pada tujuan, sehingga mengabaikan cara yang ditempuh. Maka metode pengajaran yang sama, misalnya dengan menggunakan lembar kerja, seringkali tanpa sengaja digunakan terus-menerus dan berulang. Padahal, siswa dapat mengalami kebosanan bila harus mengerjakan lembar kerja sepanjang waktu setiap hari. Di sisi lain, metode pengajaran yang terus berganti secara dinamis dapat mengakomodasi lebih banyak siswa karena kecerdasan majemuk mereka pun berbeda. Misalnya, peregangan ringan di samping meja siswa dapat digunakan untuk mengawali kelas dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan kinestetik jasmani yang menonjol. Suasana kelas pun akan senantiasa terasa lebih segar. Yang ketiga, pengelolaan kelas disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. 9 tipe kecerdasan majemuk dalam teori Gardner merupakan 9 peluang guru dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan pengajaran di kelas yang tepat sangat mendukung suksesnya belajar siswa. Misalnya, siswa dengan kemampuan spasial visual yang baik akan mudah belajar suatu konsep melalui gambar. Siswa yang lebih menonjol kemampuan verbal linguistiknya dapat mempelajari konsep dengan baik melalui membaca dan menulis. Sedangkan diskusi kelas akan sangat membantu siswa dengan kecerdasan interpersonal yang kuat. Yang keempat, integrasi penilaian. Penilaian yang majemuk, pengukuran keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode. Lebih baik lagi bila metode tersebut mampu mencerminkan kecerdasan majemuk siswa seperti tes tulis, tes lisan, karya seni, dan lain sebagainya. Misalnya, siswa SMK mendapatkan tugas untuk merakit sebuah mesin lengkap dengan buku manual cara kerja mesin tersebut. Pembuatan mesin itu sendiri merupakan wujud dari kecerdasan kinestetik jasmaninya, sedangkan penyusunan diagram dan instruksi pada buku manual merupakan kecerdasan verbal linguistik dan spasial visualnya.
Pada contoh di atas, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari suatu konsep dan pengembangan 3 tipe kecerdasan majemuknya. Sementara itu, guru dapat menilai tingkat pemahaman konsep siswa dari kelengkapan dan akurasi buku manual yang telah dibuat. Tak rumit untuk menyertakan ragam kecerdasan majemuk dalam pemilihan metode pengajaran dan pengelolaan kelas. Bahkan, tipe-tipe kecerdasan majemuk dapat digunakan sebagai acuan penilaian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.